Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas di ruang kolaborasi topik 4 pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum oleh kelompok 4. Baik, sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Kak Megareta Triyuniar, yang kedua ada Kak Marcella, yang ketiga ada Kak Lucy Fatmawati, yang keempat ada Kak Mela Agustina, yang kelima ada Kak Muhammad Fakhri, yang keenam ada Kak Umi Uswatun Hasanah. Baik, pada pembahasan pertama, di sini ada penilaian dan evaluasi pemahaman UBD dalam aspek perspektif. Perspektif pada peserta didik, yakni peserta didik dapat melihat suatu dari sudut pandang mereka sendiri. Peserta didik diajak untuk dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah konsep, situasi, dan memberikan pendapat terhadap suatu hal tertentu. Dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik dianggap telah memahami suatu materi tertentu jika mereka dapat telah memiliki perspektif kritis atau dapat membangun suatu gambaran terhadap suatu materi atau teori tertentu. Kriteria dalam perspektif terdapat 6 poin. Yang pertama ada kredibel, yang kedua ada mengungkapkan, yang ketiga ada wawasan, yang keempat ada masuk akal, dan yang kelima ada tidak biasa. Baik, di kredibel, kemampuan perspektif harus didasarkan pada informasi atau sumber yang kredibel, yaitu informasi atau bukti yang masuk akal, dapat dipercaya, terbukti kebenarannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta didukung oleh bukti yang valid. Indikator pencapaian. Pertama, peserta didik dapat mengembangkan sikap terbuka terhadap sudut pandang teman. Kedua, peserta didik dapat memberikan contoh yang bisa ditemukan dalam lingkungan sekitar. Rubrik penilaian kredibel. Poin 1. Sumber yang digunakan kurang dapat dipercaya namun tidak mempunyai nilai kebaruan relevan dengan saat ini. Poin 2. Sumber yang digunakan dapat dipercaya namun tidak mempunyai nilai kebaruan relevan dengan saat ini. Poin 3. Sumber yang digunakan dari satu sumber yang dapat dipercaya mempunyai nilai kebaruan relevan dengan saat ini. Poin 4. Sumber yang digunakan dari berbagai sumber dapat dipercaya mempunyai nilai kebaruan relevan dengan saat ini. Mengungkapkan. Peserta didik harus mampu mengungkapkan berbagai perspektif dengan jelas, terstruktur, dan menguraikan suatu tindakan. Ini mencerminkan kemampuan untuk mengkomunikasikan pemahaman dengan jelas berdasarkan sudut pandang peserta didik. Indikator penilaian. Pertama, peserta didik dapat mengungkapkan berbagai materi yang telah dipelajari. Kedua, peserta didik dapat memberikan argumen mengenai pernyataan yang diungkapkan oleh temannya. Rubrik penilaian mengungkapkan. Poin 1. Mengungkapkan dengan kurang percaya diri menggunakan bahasa yang jelas dan kurang mudah dipahami. Poin 2. Mengungkapkan dengan kurang percaya diri dan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Poin 3. Dapat mengungkapkan dengan percaya diri menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Poin 4. Dapat mengungkapkan dengan percaya diri dan terkandung fakta serta kesimpulan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Wawasan. Kemampuan perspektif harus mencakup wawasan yang mendalam dengan cara melihat, meninjau, dan tanggap terhadap suatu objek permasalahan. Peserta didik juga harus mampu memahami latar belakang, motif, dan dampak dari berbagai sudut pandang. Indikator penilaian. Pertama, peserta didik mampu memberikan definisi mengenai materi yang diajarkan dengan mengaitkan pada kehidupan sehari-hari. Kedua, peserta didik mampu memberikan gagasan berdasarkan pengalaman yang pernah dialami dan diketahui sebelumnya. Rubrik penilaian wawasan. Poin 1. Wawasan yang terbatas terhadap materi ditunjukkan dengan respon yang tidak sesuai pada seluruh pernyataan siswa. Poin 2. Wawasan pada yang terbatas terhadap materi ditunjukkan dengan respon yang tidak sesuai pada sebagian pernyataan siswa. Poin 3. Wawasan terhadap materi ditunjukkan dengan respon yang sesuai pada seluruh pernyataan siswa meskipun belum mendalam. Poin 4. Wawasan terhadap materi ditunjukkan dengan respon yang sesuai pada seluruh pernyataan siswa dengan mendalam. Masuk akal. Perspektif yang diungkapkan oleh peserta didik dapat dijelaskan dari sisi lain terhadap suatu situasi. Mereka dapat melihat gambaran besar dan dapat memberikan kritik yang dapat diterima oleh akal, tidak aneh, tidak mustahil, dan rasional. Peserta didik juga harus mampu menjelaskan mengapa berbagai perspektif tersebut muncul dan apa yang mendukung atau menentang mereka. Indikator penilaian. Pertama, peserta didik dapat menyampaikan pendapat sesuai fakta dan mampu memberikan contoh logis dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, peserta didik dapat memberikan ide, gagasan, dan jawaban atas permasalahan yang diberikan secara logis, masuk akal, dan relevan. Rubrik penilaian masuk akal. Poin 1. Jika pidato tidak dilandaskan pada teori, data, dan argumentasi yang logis serta dapat dipertanggungjawabkan. Poin 2. Jika pidato memiliki argumentasi namun tidak dilandaskan dengan teori atau fakta yang logis serta dapat dipertanggungjawabkan. Poin 3. Jika memiliki landasan teori dan data namun tidak memiliki argumentasi yang logis serta dapat dipertanggungjawabkan. Poin 4. Jika pidato berisi landasan, argumentasi, dan data yang logis serta dapat dipertanggungjawabkan. Tidak biasa. Pada kemampuan ini, peserta didik dapat mengungkapkan kejadian yang mendasari sesuatu harus memiliki tingkat abnormalitas yang tinggi.
Peserta didik juga harus mampu mengidentifikasi dan menjelaskan perspektif yang tidak biasa atau tidak konvensional. Hal ini dapat mencerminkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas peserta didik. Indikator penilaian. Pertama, peserta didik dapat memberikan ide-ide baru atau solusi dari sebuah permasalahan. Kedua, peserta didik dapat menerangkan inovasi dari produk yang dihasilkan. Rubrik penilaian tidak biasa. Poin 1. Jika dalam pidato tidak ditemukan hal baru yang di luar apa yang telah disampaikan guru. Poin 2. Jika dalam pidato terdapat satu hal yang menjadi opini peserta didik dalam satu topik fenomena. Poin 3. Jika dalam pidato peserta didik memberikan opini yang valid dan memiliki kebaruan konsep. Poin 4. Jika dalam pidato peserta didik dapat memberikan sudut pandang pribadi yang diintegrasikan dengan teori yang telah ada sebelumnya. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.